One, two, three, four. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini kami akan menjelaskan materi tentang ISO. Sebelum masuk pada inti materi, saya akan memperkenalkan saya bersama rekan-rekan saya. Saya Jupun Pagune, mahasiswa program studi Teknologi Hasil Pertanian, Universitas Iksan Gorontalo. Saya Feni Alfianita Adam. Saya Urban Komado. Saya Meilan Paduge. Saya Harun Basra. Karena materi ISO berkaitan dengan pengendalian mutu pangan, maka terlebih dahulu akan dijelaskan oleh rekan saya apa itu pengendalian mutu pangan. Saya akan menjelaskan sedikit materi tentang pengendalian mutu pangan. Pengertian dari pengendalian di dalam mutu pangan adalah kegiatan terpadu mulai dari pengendalian standar mutu bahan, standar proses, pengolahan bahan, barang setengah jadi, barang jadi, hingga pengiriman akhir ke konsumen agar sesuai dengan spesifikasi mutu yang direncanakan. Dan mutu pangan juga mempunyai pengertian. Mutu adalah kumpulan sifat atau ciri yang membedakan suatu produk dengan produk lain. Sedangkan pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati, produk pertanian, produk perkebunan, kehutanan, perikanan, perairan, peternakan, dan air. Selain pengertian, pengendalian mutu pangan mempunyai tujuan, yaitu perbaikan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan, memberikan keberhasilan usaha, dan mengembalikan investasi kepada pemegang saham dan pemilik perusahaan. Itulah penjelasan mengenai pengendalian mutu pangan. Sekarang saya akan menjelaskan apa itu ISO. ISO merupakan singkatan dari International Organization for Standardization atau Badan Penetap Standar Internasional yang terdiri dari wakil-wakil dari Badan Standarisasi Nasional setiap negara. Sebelum menjadi nama ISO, pada awalnya lembaga ini bernama IOS, tetapi sekarang lebih sering menggunakan singkatan ISO karena dalam bahasa yang berarti sama atau equal. Penggunaan ini dapat dilihat pada kata isometrik atau isonomi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya untuk lebih mendalami apa itu ISO. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan tentang ISO. Lembaga ISO didirikan pada 23 Februari 1947. ISO awalnya dibentuk untuk membuat dan memperkenalkan standarisasi internasional untuk apa saja. ISO adalah organisasi non-pemerintah. Kemampuannya untuk menetapkan standar yang sering menjadi hukum melalui persetujuan atau standar nasional membuatnya lebih berpengaruh daripada kebanyakan organisasi non-pemerintah lainnya. Nah, bagaimana teman-teman? Apakah sudah paham mengenai ISO? Ternyata ISO juga mempunyai kegunaan dalam perusahaan. Untuk lebih jelasnya, rekan saya akan menjelaskan kegunaan ISO dalam perusahaan. Baiklah, saya akan menjelaskan kegunaan ISO dalam suatu perusahaan. Yang pertama, meningkatkan citra perusahaan. Yang kedua, meningkatkan kinerja lingkungan perusahaan. Yang ketiga, meningkatkan efisien kegiatan. Yang keempat, memperbaiki manajemen organisasi dengan menerapkan perencanaan, pelaksanaan, pengukuran, dan tindakan perbaikan. Yang kelima, meningkatkan penataan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hal pengelolaan lingkungan. Yang keenam, mengurangi resiko usaha. Yang ketujuh, meningkatkan daya saing. Yang kedelapan, meningkatkan komunikasi internal dan hubungan baik dengan berbagai pihak yang berkepentingan. Dan yang terakhir, mendapat kepercayaan dari konsumen, mitra kerja, dan pemodal. Itulah kegunaan ISO dalam perusahaan. Selain itu teman-teman, ISO mempunyai manfaat dan tujuan. Untuk lebih jelasnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, saya akan menjelaskan tujuan dan manfaat ISO. Yang pertama, meningkatkan kredibilitas perusahaan. Yang kedua, meningkatkan kepercayaan konsumen. Yang ketiga, jaminan kualitas sesuai standar internasional. Yang keempat, menghemat biaya.
Yang kelima, mengoptimalkan kinerja karyawan. Yang keenam, meningkatkan image perusahaan. Ya, itulah tujuan dan manfaat ISO. Selanjutnya saya akan menjelaskan jenis-jenis ISO. Pertama, ISO 9001 merupakan sistem manajemen mutu yang paling banyak digunakan, yang pada karakteristiknya ialah pendekatan proses yang bertujuan untuk dapat meningkatkan efektivitas manajemen mutu. Selanjutnya, ISO 14001 merupakan standar yang berhubungan dengan sistem manajemen lingkungan, yaitu beberapa dari aspek yang harus dipenuhi dalam standar ini, seperti pengelolaan limbah, penghematan energi, penghematan air, serta juga penghematan bahan bakar. Yang ketiga ada ISO 22000, merupakan standar yang berhubungan dengan sistem manajemen keamanan pangan. Standar tersebut ditujukan bagi perusahaan pada bidang makanan dan juga minuman, yang mana diharuskan untuk dapat melakukan kontrol internal, dan tiap-tiap produksi tersebut harus punya rencana, proses, dan juga pengendalian. Selanjutnya ada ISP atau IEC 27001, merupakan standar sistem manajemen keamanan informasi atau juga Informasi Security Management System atau yang disingkat dengan ISM. Standar ini diterapkan pada perusahaan di bidang aplikasi IT dan semacamnya. Selanjutnya ISO TS 16949 yang merupakan spesifikasi teknikal untuk sistem manajemen mutu pada bidang industri otomotif. Konsep dari standar ini ialah perbaikan berkelanjutan, pengendalian rantai pemasok, serta tindakan pencegahan dan perbaikan. Yang keenam ada ISO atau IEC 17025, merupakan standar yang berhubungan dengan suatu lembaga pengujian atau laboratorium. Pada standar ini memiliki tujuan yaitu untuk memastikan keakuratan hasil pengujian pada bidang kesehatan, produksi, perdagangan, serta juga perlindungan konsumen. Dan ada ISO 28000. ISO ini merupakan standar yang bertujuan dengan sistem keamanan rantai pasokan bagi perusahaan yang beresiko tinggi, contohnya seperti bank, pertambangan, hotel, dan sebagainya. Dan terakhir teman-teman, ada ISO 5001, merupakan standar yang diterapkan pada sistem manajemen energi supaya perusahaan mempunyai sisi untuk meningkatkan kinerja, efisiensi, dan juga energi. Itulah penjelasan mengenai jenis-jenis ISO. Bagaimana teman-teman, apakah kalian sudah paham apa itu ISO, tujuan, serta kegunaan dalam perusahaan dan jenis-jenisnya? Thanks for watching guys, and let's to subscribe.